Fiona membalikkan badan, matanya membulat begitu melihat siapa yang memayunginya. Daniel. Daniel tersenyum padanya, dia menarik Fiona untuk semakin dekat dengannya agar tidak kehujanan. Fiona nampak grogi karena dia sedang berada di hadapan Daniel dengan jarak mereka yang lumayan dekat. "Suami kamu mana?" tanya Daniel, bukannya Fiona bilang akan dijemput suaminya. Tapi kenapa dia malah berada di halte bis? Sepertinya dia sibuk. Sibuk. Jam segini dia sudah pulang, Fiona baru ingat kalau Daniel adalah atasan suaminya. Kadang dia suka ngumpul bareng temannya. Satria memang sering mengatakan kalau dia telat pulang artinya lagi lembur atau ngumpul bareng temannya, sampai Satria memberikan nomor ponsel temannya agar Fiona percaya padanya. Fiona mengirim pesan pada temannya Satria. "Mas Bayu, maaf saya mau tanya apa Mas Satria ada di sana? Soalnya tadi aku ngirim pesan sama Mas Satria, tapi belum di-read juga. Maaf mengganggu." Tak lama kemudian Bayu membalas. "Iya, benar. Kami sedang bermain golf, handphone Satria katanya tertinggal di mobil." Fiona mengeluh pada dirinya sendiri, mengapa dia harus curigaan begitu pada suaminya. Sementara dirinya lah yang kotor. Bus yang ditunggu pun berhenti tepat di depan halte bis. Semua orang yang menunggu di sana, mereka segera berhamburan masuk ke dalam bus. Termasuk Fiona, sampai dia meninggalkan Daniel begitu saja. Sayangnya Fiona tidak kebagian tempat duduk, dia hanya bisa berdiri di tengah bersama penumpang yang lainnya. Bus pun melaju, Fiona nampak terkejut begitu melihat keluar bus Daniel tidak ada di sana. Kemana dia? Matanya beredar mencari keberadaan Daniel di pinggir jalan itu, mengapa cepat sekali dia perginya? Apa dia memiliki jurus cepat menghilang? Kalau begitu Fiona ingin Daniel juga cepat menghilang dari pikiran Fiona. "Kamu mencari aku?" Daniel tersenyum-senyum melihat Fiona yang terus memperhatikan ke sekitar halte bus dengan sedikit membungkukkan badannya. Fiona dikejutkan dengan suara Daniel yang ternyata di belakangnya. Rupanya Daniel ikut naik juga tapi lewat pintu belakang. "Daniel, kenapa kamu di sini? Mau pulang? Apartemen aku searah dengan bus ini." Padahal Daniel merasa pusing dengan banyak bau keringat di bus sana, ini pertama kalinya dia naik bus, hanya ingin memastikan Fiona pulang dengan selamat. Ngomong-ngomong soal apartemen, wajah Fiona memerah, karena di sanalah tempat dia dan Daniel melakukan malam yang penuh bergairah. Plak. Ingin sekali Fiona menamparkan dirinya sendiri agar cepat sadar untuk tidak teringat dengan malam itu. "Bukannya kamu bawa mobil?" "Iya, tapi hari ini aku ingin naik bus." "Memangnya kamu suka naik bus?" "Tentu saja." Fiona sekarang merasa sedikit nyaman karena Daniel tidak membahas juga tentang kejadian malam itu, dia juga tidak tahu apa alasannya, cuma dia bisa menebak mungkin malam itu tidak begitu penting bagi Daniel alias hanya angin berlalu. Ada sepasang suami istri yang turun dari bus itu, sehingga bus berhenti sejenak. Dengan cepat Daniel menarik tangan Fiona, agar mereka bisa duduk di sana. Dia tidak tega melihat Fiona berdiri terus di bus itu. Fiona berusaha menyembunyikan rasa canggungnya saat duduk di samping Daniel, seharusnya dia meminta berdiri saja tadi karena jantungnya tidak aman, dia takut dia malah menderita gagal jantung jika sering berada di dekat Daniel. "Seharusnya aku berdiri saja tadi. Memangnya kenapa? Kamu tidak nyaman di dekat aku?" "Oh bukan begitu tapi. Aku hanya tinggal di sini selama 1 bulan saja, karena itu selama itu aku harus selalu ada di dekat kamu, Fiona." Suara Daniel begitu lembut saat mengucapkan nama Fiona, siapa yang gak bisa lepas dari pesona pria ini. "Tapi ingat Fiona, kamu sudah memilih suami." "Mengapa begitu?" Fiona mengerutkan keningnya. Daniel terdiam sejenak lalu menatap Fiona, "Bagaimana kalau kamu hamil anakku?" Satria memakai kemeja putihnya melihat pantulan dirinya di depan bercermin, Miska yang masih memakai lingerie dia memeluk Satria, meraba-raba dadanya yang bidang. "Padahal ini masih sore, tapi kamu harus pulang. Ini situasi yang sangat menyebalkan. Mengapa anak itu harus pulang ke Indonesia?" keluh Miska. "Sampai kapan kita seperti ini? Sepertinya kita sedang diawasi. Mungkin dia curiga karena aku telah menaikkan jabatanmu, makanya tadi aku melihat ada mobil asisten Z seperti sedang mengikutiku. Beruntung aku bisa mengelabuinya. Apalagi hotel ini milik temanku. Di sini aman. Apa lebih baik kita tidak bertemu saja untuk sementara waktu?" "Ah tidak, aku tidak mau. Itu semua biar aku yang atur. Bukan Miska namanya jika dia tidak pintar. Makanya sekarang aku menjadi istri dari seorang Tuan Anderson."
Satria hanya tersenyum tipis, dia melepaskan tangan Miska, dia melemparkan kemejanya dan mengganti lagi dengan kemeja putih yang lain, aku mau pulang. Jangan sampai ada parfummu yang menempel di bajuku. Miska tertawa geli, dia duduk di pinggir kasur. Kamu sangat pintar bisa membodohi istrimu itu. Atau mungkin dia yang terlalu bodoh. Fiona orangnya tak banyak menuntutku. Dia dari kecil hidup dengan om dan tantenya, aku tahu sekali Fiona diperlakukan tidak begitu baik oleh tantenya. Apalagi omnya sangat keras. Dia dari kecil hidup di bawah tekanan, dia selalu tidak memiliki kepercayaan diri. Karena itu setelah menikah denganku, dia menggantungkan seluruh hidupnya padaku. Hanya aku yang dia miliki. Pastinya dia akan sangat ketakutan jika kehilangan aku. Mungkin karena itu dia selalu memilih untuk terus mempercayai aku. Satria sangat mengenali Fiona karena dia adalah keponakan dari sahabat ayahnya. Walaupun Fiona bukan yang pertama baginya karena dia pernah satu kali berpacaran dengan wanita lain jauh sebelum dia dijodohkan dengan Fiona. Bahkan dia dan mantan kekasihnya itu sering melakukan hubungan in***M. Namun hubungan dia dan mantannya kandas karena sang mantan memilih menikah dengan pria tajir. Saat itulah dia dijodohkan dengan Fiona. Miska tertawa sambil menepukkan tangan, wah kamu tahu sekali tentang istrimu itu. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Satria tidak langsung menjawab pertanyaan dari Miska, dia tahu Miska sedang cemburu. Aku tidak tahu, yang pasti saat ini kadang aku jenuh dengan rumah tangga aku. Tapi sejenuh apapun itu yang pasti Satria tidak akan pernah meninggalkan Fiona. Sebentar lagi aku harus ke rumah sakit menemui patua itu, aku pikir dia akan cepat mati tapi malah hidup lagi. Aku dengar dia akan mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Daniel yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia, aku tidak ingin kamu membawa istrimu itu. Baiklah. Mau tidak mau Satria harus mengikuti permintaan Miska. Setelah dirasa semua terlihat rapi, Satria memakai masker menutupi wajahnya, aku harus pulang. Iya hati-hati di jalan sayang. Sebelum pulang, Satria mampir dulu ke kafe sahabatnya yang kebetulan letaknya tidak jauh dari sana. Bayu mengantarkan segelas kopi untuk sahabatnya itu, dia sudah tahu kopi apa yang disukai oleh Satria. Tadi bini lu mengirim pesan sama gue. Lapor Bayu. Satria sangat kesal mendengarnya, dia tidak suka jika Fiona mengirim pesan pada pria lain. Walaupun dia dulu memberinya nomor Bayu karena situasi sedang mepet, Fiona pernah mencurigainya karena sering telat pulang ke rumah. Apa yang dia katakan? Bini lu hanya menanyakan apa lu sedang bersama gue. Dia sudah mengirim pesan sama lu tapi gak lu baca juga. Untuk apa Fiona menanyakan itu? Satria merasa kesal mendengarnya. Sampai kapan gue terus berbohong pada bini lu itu Sat? Lama-lama gue gak tega juga membohongi bini lu terus. Hayolah bantu gue. Cuma balas pesan aja kok. Bayu hanya menghela nafas, bagaimanapun juga Satria adalah sahabatnya, mereka selalu saling membantu, dia tidak mungkin tega membiarkan sahabatnya berada dalam masalah. Daniel terdiam sejenak lalu menatap Fiona, bagaimana kalau kamu hamil anakku? Wajah Fiona memerah seketika, rupanya Daniel ingat tentang kejadian malam itu, lalu dia tertawa, kamu ini bicara apa? Fiona pura-pura tidak mengerti. Itu pertamanya untukku, Fiona. Fiona menganga, itu artinya dialah yang telah membuat anak orang tidak perjaka lagi. Itu artinya Daniel hanya melakukannya dengannya saja. Lebih baik kita jangan bahas itu. Kenapa? Memang begitu kan adanya. Aku sudah memiliki suami. Tapi belum tentu kan suami kamu setia. Fiona menghirup nafas dalam-dalam, dia harus bisa terus bersikap tenang. Tidak mungkin itu yang pertama, bahkan kamu seperti orang yang ahli. Fiona tidak mempercayai ucapan Daniel. Daniel tertawa kecil mendengar ucapan Fiona, aku pria normal dan dewasa, Fiona. Tentu saja aku tahu materi tanpa harus melakukan praktek. Dan malam itu aku melakukannya dengan kamu. Hanya dengan kamu. Tapi kenapa harus aku? Aku wanita yang sudah bersuami. Padahal jika kamu ingin melakukan ons bisakan dengan wanita yang masih single atau calon tunangan kamu. Daniel tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Fiona, calon tunangan. Iya, Alexa calon tunangan kamu kan? Bukan, aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dia. Aku sudah menolak perjodohan itu. Fiona terdiam sebentar, dia membiarkan pikirannya tenang lebih dahulu sambil memandangi pemandangan di balik jendela bas itu, lalu dia menatap Daniel yang masih saja menatapnya. Aku tidak bisa menyalahkan kamu, karena aku juga yang salah. Jadi lebih baik kita lupakan saja dengan apa yang terjadi dengan kita malam itu.
Anggap saja itu sebuah mimpi. Jika aku hamil pun kamu tidak perlu khawatir, aku wanita yang sudah bersuami. Sudah jelas itu anak suamiku. Lebih baik kita fokus ke pasangan kita masing-masing. Aku rasa kamu dan Alexa sangat cocok. Fiona mengatakannya dengan pura-pura bersikap tenang, dia hanya ingin Daniel beranggapan bahwa malam itu sama sekali tidak berarti apa-apa untuk Fiona. Setelah bus berhenti di depan halte bus di dekat gerbang perumahan yang Fiona tempati, Fiona segera turun dari bus, meninggalkan Daniel yang masih di dalam bus. Beruntung hujan sudah reda. Daniel tersenyum miris, dia tidak terima dengan ucapan Fiona, segitu gampangnya dia meminta Daniel untuk melupakan apa yang terjadi malam itu. Daniel berlari turun dari bus. Dia rasa dia sudah gila. Melupakan semuanya adalah keuntungan baginya, dia tidak perlu bertanggung jawab pada Fiona toh Fiona sudah memiliki suami. Dan dia juga bisa berkencan dengan wanita yang lebih segalanya dari Fiona. Tapi hatinya tidak bisa, hanya Fiona yang ada di dalam pikirannya. Fiona tersentak kaget, tiba-tiba Daniel menarik tangannya membuat dia hampir menubruk dada bidang Daniel. Daniel memegang kedua bahu Fiona dan menatapnya begitu intens. Gak bisa, kamu gak bisa meminta aku untuk melupakannya begitu saja, Fiona. Daniel. Walau itu salah tapi bagiku itu adalah kenangan yang indah buat aku. Karena kamu adalah cinta pertama aku, Fiona. Perkataan Daniel membuat Fiona terkejut, bahkan jantungnya seakan berhenti sesaat ketika mendengar kata cinta dari Daniel. Jika dia masih sendiri, mungkin saja dia akan berjingkrak-jingkrak saking senangnya dan berteriak sekencang mungkin bahwa seorang Daniel Gilbert mencintai dirinya. Apalagi ternyata dia adalah cinta pertama pria itu. Oh sungguh hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ternyata dulu cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dan dia akan langsung memeluk pria itu lalu berciuman dengannya. Tapi apa pentingnya sebuah kata cinta itu jika statusnya kini adalah menjadi istri orang lain? Istri dari seorang Satria Mahendra, yang sudah 5 tahun menemaninya. Fiona pura-pura tertawa saat mendengar ucapan Daniel yang menyebutkan bahwa dirinya adalah cinta pertama dari seorang Daniel Gilbert. Padahal ingin sekali dia memutar waktu untuk kembali ke zaman SMA dulu. Walaupun dulu hidupnya tertekan oleh tantenya tapi bagi dia Daniel adalah penyemangatnya. Dulu setiap melihat wajah Daniel, Fiona selalu merasa tenang. Apalagi kalau Daniel menyapa atau meminjam buku padanya. Sampai dia terus membayangkan bagaimana Daniel menyapa dirinya. Dan juga mengulangi di setiap perkataan Daniel yang hanya meminjam buku padanya. Hal seperti itu sudah membuat dia bahagia. Karena setiap pulang ke rumah, pasti akan seperti neraka baginya. Tante Sinta dari dulu keberatan jika Om Ari membawa Fiona ke rumah. Fiona dianggap nambah beban hidup, apalagi mereka memiliki 2 orang anak. Makanya Fiona langsung menerima perjodohan itu dan menikah di usia yang masih muda karena dia tidak ingin tinggal lagi di rumah itu dan juga dia tidak akan pernah bisa menolak perjodohan itu. Om Ari begitu keras juga padanya jika Fiona mengecewakannya. Perlakuan Satria yang begitu baik padanya dan selama 3 tahun Satria begitu perhatian dan mencintainya membuat dia begitu merasakan kebahagiaan. Karena itu dia masih berharap Satria akan berubah kembali seperti dulu. Fiona tersadar dari lamunannya, tolong jangan bercanda denganku. Kamu tahu kan dulu aku sangat culun dan tidak menarik. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi cinta pertama kamu? Aku juga tidak tahu. Daniel juga tidak mengerti mengapa sampai saat ini dia masih memiliki perasaan pada Fiona. Bahkan kamu tidak tahu alasannya. Fiona mencibir. Jatuh cinta itu tidak memerlukan sebuah alasan, Fiona. Itu karena aku mencintai semua yang ada di diri kamu. Kata-kata itu hampir saja menyentuh sanubarinya. Fiona memperingatkan dirinya bahwa dia telah memiliki seorang suami. Jangan sampai terlena dengan ucapan Daniel. Dia melepaskan tangan Daniel yang memegang kedua bahunya. Tapi kamu harus ingat, Daniel, bahwa aku telah memiliki seorang suami. Jadi tolong lupakan perasaan itu. Sementara dirinya juga tidak bisa melupakan Daniel yang saat ini semua bayangannya selalu ada di dalam angannya. Tapi bagaimana kalau suami kamu selingkuh, Fiona? Fiona malah terkekeh, gak mungkin, aku percaya Mas Satria. Percuma juga Daniel mengatakan kecurigaannya terhadap Satria dan ibu tirinya karena dia belum memiliki bukti, seperti halnya dulu saat ayahnya berselingkuh dengan Miska, mereka begitu pintar menutupi perselingkuhan mereka. Ada 2 hal yang ingin aku katakan sama kamu, Fiona. Pertama, jangan terlalu mempercayai seseorang termasuk suami kamu. Tolong jangan memprovokasi aku kayak gini. Aku gak memprovokasi, tapi hanya mengingatkan kamu Fiona.
Fiona takut Satria melihat mereka berdua, dia ingin Daniel segera pergi dari sana karena akan membuat suaminya salah paham, apalagi Satria tipe pencemburu sekali. Lalu apa yang kedua? Yang kedua kamu harus bertanggung jawab terhadap aku. Fiona mengerutkan keningnya, tanggung jawab. Memangnya apa yang telah aku lakukan? Daniel malah terkekeh, jangan pura-pura tidak ingat Fiona. Apa kita harus mengulanginya lagi agar kamu ingat? Fiona refleks memukul bahu Daniel, ish. Kamu itu bicara apa? Gaya mana yang kamu suka? Daniel malah semakin ingin menggoda Fiona. Daniel. Fiona mengatakannya dengan nada tinggi. Bagaimana kalau ada yang mendengarnya? Daniel malah terkekeh melihat wajah Fiona yang memerah. Lebih baik sekarang kamu pergi. Sebelum suami aku pulang. Fiona malah mengusir Daniel. Kita hanya berada di halte bis bukan di rumah atau di kamar. Kenapa harus ketakutan seperti itu? Ia juga, mengapa dia harus takut? Fiona memilih pergi meninggalkan Daniel. Ya sudah aku harus pulang. Dia langsung berjalan cepat meninggalkan halte bus itu. Sampai bertemu besok Fiona. Teriak Daniel. Besok. Astaga aku harus bertemu dengannya lagi. Fiona menggigit bibir bawahnya. Mengapa dia harus bertemu lagi dengan Daniel? Daniel tidak mengejar Fiona, dia membiarkan Fiona pergi karena tidak ingin Fiona berada dalam masalah gara-gara dia. Dia melihat Fiona masuk ke dalam rumahnya, dia merasa lega akhirnya bisa memastikan Fiona pulang dengan selamat sampai rumah. Seperti dulu, dia tahu Fiona sering dibully oleh Alexa Chess karena itu dia pernah memperingati Alexa untuk tidak mengganggu Fiona lagi. Bahkan diam-diam dia sering mengikuti Fiona dari kejauhan untuk memastikan Fiona pulang ke rumah tanpa ada yang mengganggunya. Dulu Fiona berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah hanya berjalan kaki. Mungkin karena itulah Alexa ingin Fiona tahu bahwa dia adalah calon tunangan Daniel. Alexa tahu Daniel memiliki perasaan pada Fiona, sampai dia tidak menyangka saat di reunian itu Daniel masih peduli pada Fiona padahal Fiona sudah menikah.